wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa ya. Ini semester 1 ya? Kelihatan jadi unyu-unyu ya. Oke, by the way, saya izin memperkenalkan diri ya. Oke, salam kenal, nama saya Indra Jamal Rumana ya, itu belakangnya SDM-nya. Itu di bawah itu identitas saya, kemudian ada email ya, lalu ada nomor telepon ya. Yang mana biasanya saya suka membuat grup diskusi. Di sini udah ada Mas ya? Udah siapa? Oh, Mas siapa? Mas Noval. Oke, Mas Noval nanti mohon bantu saya ya untuk membuat grup diskusi bersama grup kelas ini, yang mana nanti biasanya saya akan menginformasikan karena nanti ada update e-learning ya, seperti itu. Oke, by the way, saya di sini mengaku untuk materi dari pengantar manajemen dan bisnis ya. Oke, dari pengantar manajemen dan bisnis ini saya sebelum dari masuk topik pembicaraan atau materi dari materi pengantar manajemen dan bisnis ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada rencana pembelajaran semester ya, atau MPS. Lalu kemudian ada kontrak perkuliahan, seperti itu. Sebelum ini saya ingin membahas tentang MPS terlebih dahulu ya, teman. Oke, nah ini adalah rencana pembelajaran semester, yaitu dengan pengantar manajemen dan bisnis untuk semester 1, terus 3 SKS ya teman-teman. Kemudian ada nama saya, terus mengaku itu Indra Jamal Rumana. Nah, ini capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ya. Teman-teman diharapkan mampu ya untuk memahami, mendeskripsikan ya, dan memberikan analisa kritis terhadap pendekatan menyeluruh dalam kegiatan manajemen dan bisnis ya. Sebagai suatu kesatuan ya, kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan ya, kemudian ada pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari baik diri sendiri maupun masyarakat maupun organisasi dan perusahaan. Teman-teman udah bekerja semua di sini, kata-kata? Udah. Oh gitu, mencari ya, insya Allah mudah-mudahan dapat segera ya. Oke, by the way, di sini ada deskripsi rencana pembelajarannya. Nah, ini ada beberapa pertemuan dari materi pengantar manajemen dan bisnis ini. Ini ada 21 pertemuan ya, tadi saya sudah jelaskan, yang mana dalam 1 minggu itu kita biasanya nanti akan ada 2 pertemuan ya. Yang pertama itu tatap muka dan yang kedua adalah melalui media daring. Nah, dari itu melalui apa? LMS atau menu mentari. Teman-teman pasti sudah dijelaskan ya waktu pertama kali masuk ya. Oke, nah yang pertama pertemuan itu adalah sejarah teori ya dan konsep dasar manajemen. Kemudian pertemuan kedua itu ada manajemen dan lingkungannya. Pertemuan ketiga ada fungsi-fungsi manajemen. Di pertemuan keempat ada fungsi-fungsi manajemen yang kedua untuk lanjutannya. Kemudian di pertemuan 5 itu ada motivasi dan komunikasi ya. Kemudian ada manajemen strategi ya. Kemudian ada manajemen operasi ya di pertemuan 7. Di pertemuan 8 ada manajemen keuangan ya, ada pemasaran ya di pertemuan 9, dan di pertemuan 10 ada manajemen sumber daya manusia. Nah, ketiga manajemen pemasaran, keuangan serta SDM itu adalah konsentrasi dari Universitas Pamulang pada prodi manajemen. Nah, nanti teman-teman kalau semester 5 nanti tinggal pilih konsentrasinya, kira-kira mau yang mana nih, entah keuangan, pemasaran atau SDM. Kemudian di pertemuan 11 ya, nanti di pertemuan 10 ini, setelah dari pertemuan 10 kita akan apa namanya? UTS semester. Kemudian baru lanjut di pertemuan 11 ya, itu ada kepemimpinan. Lalu ada konsep-konsep bisnis ya di pertemuan 12. Kemudian di pertemuan 13 ada konsep-konsep bisnis kedua lanjutannya. Di pertemuan 14 itu ada bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya PT ya, ada CV, terus ada firma dan sebagainya. Seperti itu nanti kita bahas di pertemuan 14 ini. Kemudian di pertemuan 15 ada kewirausahaan dan usaha kecil.
Lalu di pertemuan 16 ada fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis ya. Di pertemuan 17 ada mengelola budaya dan etika. Lalu lanjut di pertemuan 18 ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Lalu lanjut di pertemuan 19 itu pendirian bisnis ya atau perusahaan. Kemudian di pertemuan 20 ada pengoperasian bisnis ya. Dan yang terakhir adalah bisnis internasional. Dan yang terakhir adalah Oke, di 21 pertemuan ini saya harapkan teman-teman bisa mengikutinya secara global dan tidak ada yang tidak mengikuti ya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Setelah dari MTS tersebut ada yang namanya kontrak perkuliahan. Ya, ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada absensi ya. Itu berapa persen? 10% ya. Kemudian ada tugas ya, tugas 20% ya. Lalu ada UTS ya, UTS itu 30%. Lalu UAS ya 40% ya, 40%. By the way, untuk absensi ya, di tiap matkul itu passing grade-nya berapa? Teman-teman udah tahu? Belum, lupa kali ya. Tiap matkul untuk menuju kelulusan itu adalah 75% ya, seperti itu sesuai dengan kebijakan dari Unpad. Oleh sebab itu, absensi yang 10% ini ya, jangan sampai lewat seperti itu, karena tiap matkul itu untuk kelulusan 70%. Hitung aja deh, misalkan kalau 21 pertemuan ya, berarti minimal teman-teman harus berapa? 16 pertemuan ya. Sedangkan untuk yang 2 SKS, karena kan 14 pertemuan, itu berarti berapa? 11 pertemuan minimal banget. Makanya jangan salah ya, mentang-mentang absen cuma 10% ya, ini jangan masuk ya, tiba-tiba datangnya cuma UTS sama UAS bahaya gitu ya. Apalagi teman-teman masih semester 1, maka lebih aware ya seperti itu dengan dia mataku tidak seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pertemuan pertama ya, itu membahas mengenai sejarah, teori dan konsep dasar manajemen ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah memahami ya dan menjelaskan sejarah dari manajemen ya, memahami evolusi teori manajemen, lalu ada memahami pendekatan manajemen ya, memahami pengertian manajemen, lalu memahami fungsi, proses dan bidang manajemen, lalu ada memahami tingkatan manajer ya, dan terakhir adalah memahami tanggung jawab dan peran dari manajer. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sejarah dari manajemen ya. Oke, ilmu manajemen ternyata itu sudah ada ya, teman-teman, itu sejak puluhan ribu tahun yang lalu ya. Hal ini terbukti dengan adanya piramida di Mesir. Wow, piramida itu dibangun oleh lebih dari 100 orang selama 20 tahun lamanya. Pembangunan piramida ini ya tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakannya ya, mengorganisasikan dan menggerakkan para pekerja serta mengontrol pembangunannya ya. Berarti di tahun ini ya, di era ini, pada masa pembuatan piramid, orang-orang sudah mengenal yang namanya manajemen apa aja, manajemen ya, seperti itu. Dilanjut lagi, praktek manajemen lainnya bisa dilihat selama tahun 1400-an di kota Venesia. Nah, kota ini siapa di Venesia? Belum Venesia ya? Oke. Nah, di Italia itu terjadi pusat perekonomian dan perdagangan di Italia ya. Penduduk Venesia membangun bentuk awal suatu perusahaan bisnis dan mengerjakan banyak kegiatan yang biasa terjadi di organisasi-organisasi modern saat itu. Jadi pada saat itu Italia sudah mulai modern, punya organisasi ya. Sebagaimana yakni di gudang senjata Venesia, kapal perang ya, diluncurkan sepanjang kanal, dan dalam perang setiap pemberhentian ya, bahan baku serta tel layar ditambahkan di kapal ini. Teman-teman udah pasti pernah lihat di YouTube atau pernah lihat di film ya. Venesia itu kan dikelilingi dengan air ya, makanya ada kanal seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana caranya mereka bisa membangun di tengah-tengah kanal itu dengan bangunan yang kokoh seperti itu ratusan tahun yang lalu, sampai 1400-an di Venesia. Keren banget seperti itu. Kita lanjut. Nah, sebelum abad 20 ya, telah terjadi dua peristiwa yang sangat penting di dalam ilmu manajemen ya. Peristiwa penting itu yang pertama terjadi di tahun
1776 ya, yang mana mungkin teman-teman pernah baca di tabloid atau apa itu mengenai Adam Smith ya, yang menerbitkan mengenai buku doktrin ekonomi klasik yaitu Wealth of Nation ya. Di dalam bukunya menyampaikan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh ya oleh organisasi pada pembagian kerja atau division of labor seperti itu. Oke, siapa ya? Saya mau nanya nih. Bentar. Mas Ade Rombero, kemana? Oh, selamat kenal Mas Ade ya. Mas Ade, saya mau nanya dikit aja. Kira-kira perlu tidak namanya struktur organisasi? Perlu. Alasannya apa Mas Ade? Kira-kira secara harfiahnya aja deh. Secara bahasa saya Pak. Iya, nggak apa-apa. Supaya organisasi itu bisa lurus Pak, karena kan ada strukturnya. Oke. Perintahnya itu ada satu dari hasil diskusi, tidak pada kepala. Oke, mantap jawabannya. Pas dulu untuk saya. Adam Smith ini mengatakan bahwa pembagian kerja itu meningkatkan produktivitas, ya. Jadi setiap pekerja itu menghemat waktu, ya. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia, yang mana bisa menciptakan mesin, ya, penemuan lain, serta menghemat tenaga kerja. Kita lanjut lagi. Nah, ahli sosiologi yaitu Bapak German Max Weber ya menguraikan suatu tipe ideal organisasi yang dinamakan sebagai birokrasi yang berbentuk organisasi yang mana dirincikan oleh pembagian kerja ya, hierarki yang diartikan dengan jelas, peraturan dan ketetapan secara terperinci gitu. Nah, Pak Weber ini mengatakan bahwa birokrasi yang ideal itu tidak ada dalam realita seperti itu. Dia hanya mengilustrasikan tipe organisasi tersebut dengan maksud tujuan yang dapat dijadikan landasan. Nah, mungkin sebutannya desain struktural. Benar kata Mas Ade gitu ya. Jadi struktur organisasi itu adalah untuk ya memberikan job description kepada orang ya, pembagian kerja yang tetap ya. Jadi tidak sembarang, sesuai dengan SOP. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya seperti itu struktural fungsinya. Kita lanjut lagi. Nah, perkembangan selanjutnya itu terjadi tahun 1940-an yang mana Bapak Patrick Blackett yang mencetuskan ilmu riset operasi yang mana ini ada kombinasi dari sebuah teori statistika dengan sebuah teori mikroekonomi. Nah, nanti teman-teman juga akan dapat matkul yang namanya di semester mendatang mungkin ya, ada teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ini teori mikroekonomi yang terkenal dengan sales management. Makanya kalau ada pengantar manajemen dan bisnis ya, gitu. Beliau juga mencoba pendekatan sales untuk mengatasi masalah dalam manajemen, khususnya bidang logistik dan operasi. Nah, tahun 1946, Bapak Peter F. Drucker disebut dengan Bapak Ilmu Manajemen, yang mana beliau membuat sebuah buku namanya Concept of Corporation. Nah, buku ini memunculkan ide dari Pak Alfred Sloan. Nah, beliau itu adalah seorang chairman dari General Motors yang menugaskan penelitian tentang sebuah organisasi. Berarti konsep korporasi itu memang sudah lama ya diterapkan oleh para ahli ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada namanya evolusi teori manajemen ya. Di dalam ilmu manajemen ya dikenal 3 aliran teman-teman ya. Masing-masing ini berusaha membantu para manajer untuk memahami ya dan memimpin perusahaannya serta mengatasi masalah dalam perusahaan ya. Ada 3 aliran itu, yakni aliran klasik ya atau classical school. Yang kedua aliran perilaku atau behavioral school, dan terakhir adalah aliran ilmu manajemen. Nah, berarti 3 aliran ini sangat menunjang ya untuk ilmu manajemen seperti itu. Saya tanya lagi nih, jawabannya Mas Noval. Kalau Mas Noval sendiri yang mana nih? Oh, Mas Noval di atas ya. Mas Noval, ya harfiahnya aja deh. Menurut Mas Noval sendiri manajemen itu apa sih? Manajemen itu kalau secara teori Pak, secara teori itu manajemen adalah seni untuk bagaimana kita mengatur sebuah organisasi Pak. Jadi mulai dari perencanaannya, organisasiannya, terus pelaksanaannya, bahkan terakhir pun sampai pengontrolannya itu perlu dilakukan secara matang dan perlu ilmu manajemen. Oke, plus dulu Mas Noval.
kelas ini ya. Ya, jadi ini selaras ya, aliran klasik, perilaku, aliran ilmu manajemen. Nah, kita lanjut lagi, kita akan bahas. Nah, ini dia. Aliran klasik atau classical school. Nah, ini dipelopori oleh Bapak Robert Owen. Itu tahun 1771 ya, sampai 1858 dan dipusatakan oleh Bapak Charles Babbage ya, di tahun 1792 sampai 1871. Nah, dikatakan unsur terpenting dalam proses produksi yaitu dalam kurung ya ini vital machines ya atau mesin utama. Nah, sedangkan Bapak Charles Babbage mengatakan meningkatkan produktivitas dan dapat menekan biaya menjadi lebih rendah yaitu dengan dilatih suatu keterampilan tertentu dan harus bertanggung jawab terhadap bagian dikerjakannya dengan keterampilan tersebut. Berarti ini membahas mengenai apa? Manajemen SDM ya. Karena dengan melatih seseorang ya menjadi terampil, maka pada saat memproduksi sebuah produk seperti itu, kira-kira akan minim resiko nggak? Ini pastinya. Ya karena orang tersebut sudah terampil dan mungkin sudah tersertifikasi seperti itu. Lanjut lagi. Nah ini ada tokoh aliran klasik itu ada Bapak Friedrich W. Taylor itu 1856 sampai 1915. Dia mengatakan gerak dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat ditentukan standar minimal produksi atas dasar keahlian rata-rata pekerja. Berarti kalau misalnya pekerjanya ahli, tingkat produktivitas meningkat pastinya. Ya. Kemudian Bapak Henry L. James ya itu tahun 1861 sampai 1919 dengan menggunakan sistem Bagan atau chart system. Teman-teman pernah buka Excel itu ada diagram chart ya. Itu ada yang namanya sistem Bagan atau chart system. Beliau inilah namanya ya. Kemudian ada Bapak Frank B dan Delia M. Gilbert ya. Kedua orang ini mempelajari aspek kelelahan dan gerak. Jadi pengurangan gerak dapat menyebabkan pengurangan kelelahan. Berarti bergerak secara efisien ya dapat mengurangi apa? Kelelahan pastinya. Oke. Nah ini kita lanjut tokoh-tokoh dari aliran perilaku behavioral itu Bapak Hugo Masterberg ya itu tahun 1863 sampai 1919. Beliau adalah seorang psikolog ya, psikolog karyawan membantu meningkatkan produksi melalui cara mendapatkan karyawan yang sesuai ya, memotivasi dan lingkungan yang dinamis. Berarti kalau misalnya seorang HR ya merekrut karyawan yang sesuai dengan kualifikasi ya, maka pada saat karyawan itu bekerja tidak ada kendala pada saat dia akan ditempatkan dengan posisi yang dia lamar. Nah, berarti tinggal aja mengikuti motivasinya sama lingkungan kerja yang enak, yang comfort lah seperti itu. Kedua adalah Bapak Elton Mayo itu 1880 sampai 1949. Nah, ini beliau ini menggunakan eksperimen namanya Hawthorne ya. Bagaimana memotivasi dengan pemenuhan ekonomi namun diganti dengan konsep pemenuhan sosial melalui hubungan kerja. Kita lanjut lagi. Nah, menurut Donnelly, ya, Gibson, Ivancevich dan Kuntz, ya, O'Donnell serta Wehrich, ya, pendekatan dalam manajemen ini terdapat dalam empat kelompok. Yang pertama adalah pendekatan klasik, kemudian ada pendekatan perilaku, pendekatan kuantitatif, serta pendekatan kontemporer, ya. Apa aja sih itu? Nah, ini dia. Pertama, pendekatan klasik ini lebih berfokus pada manajemen ilmiah, yaitu menjalankan tugas dengan seefisien mungkin, ya. Sedangkan ada yang namanya tambahan teori administrasi umum yang mana dikerjakan oleh para manajer dengan menggunakan praktek-praktek manajemen yang baik. Nanti kita bahas ada yang namanya pemahaman manajer ya, seperti itu. Serta pendekatan kuantitatif, yaitu berfokus pada perbaikan dan pengambilan keputusan berdasarkan teknik kuantitatif. Kemudian ada pendekatan perilaku yang mana ini berfokus pada tindakan-tindakan perilaku pekerja SDM dalam satu organisasi. Kemudian ada pendekatan kontemporer, ya, berfokus pada proses untuk menghasilkan output dan bagaimana cara pengelolaan suatu organisasi. Nah, berarti
keempat pendekatan ini ya satu sama lain saling berhubungan ya teman-teman, tidak boleh ada yang terpisah begitu. Kita lanjut lagi. Nah ini dia pengertian dan konsep dasar manajemen. Nah pengertian manajemen ini ada beberapa para ahli ya yang mengatakan tentang pengertian manajemen. Yang pertama ini Bapak Malayu SP Hasibuan. Nanti teman-teman kalau misalnya bikin skripsi atau tugas akhir, makalah atau sebagainya, wajib mencantumkan Bapak Malayu SP Hasibuan ini karena beliau adalah Bapak Manajemen Indonesia ya. Manajemen adalah ilmu seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Kemudian kedua adalah Robbins dan Carter ya mengatakan bahwa manajemen adalah mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan orang lain sehingga kegiatan mereka selesai dengan efisien dan efektif. Yang terakhir ada Beckman dan Snell. Manajemen adalah proses ya dalam bekerja dengan orang-orang dan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan organisasional ya seperti itu. Berarti ya ilmu manajemen ini tidak akan pernah lepas ya dipakai dalam keseharian kita, benar nggak? Seperti itu. Oke, siapa yang mau nanya nih? Mas Royan. Gitu. Mas Royan kalau misalnya ke kampus ya butuh manajemen waktu nggak? Pasti sih Pak ya. Pasti. Alasannya gimana tuh? Kayak misalnya kan sebelum berangkat kan pasti kita hitung waktu antara atau mau makan dulu atau mandi dulu Iya. sebelum berangkat. Terus kiraan dari rumah atau dari tempat kerja ke kampus berapa menit. Nah. Jadi seenggaknya misalnya kita kan mulai pelajaran misalnya jam 7, jadi kita nggak telat. Mantap banget. Plus dulu. Ya. Fungsi manajemen adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, ya, pemimpin dan pengawasan untuk mencapai tujuan, ya, yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang mana seorang ahli bernama Bapak George Carterri dalam bukunya Principle of Management, ya, beliau mengatakan bahwa ada rumusan fungsi-fungsi dari manajemen. Nah ini singkatannya POA C atau planning, objective, activating, dan controlling. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, sedangkan tujuan dari manajemen ini adalah memastikan ya bahwa tingkatan tersebut melaksanakan pekerjaan sesuai jalurnya, yang mana melalui prosedur akan dapat ditaksir ya sejauh mana tujuan organisasi ini bisa dicapai ya seperti itu. Kemudian serta langkah apa lagi yang harus diambil untuk menciptakan ya efisiensi dan efektivitas kerja. Nah efisien ini dikatakan bahwa itu disebut dengan berdaya guna, yang mana artinya segala sumber daya yang digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini dimanfaatkan secara maksimal. Jadi nggak ada tuh yang namanya sumber daya yang kurang kapasitas atau mungkin bingung mau ngapain seperti itu. Jadi ujung-ujungnya apa? Nganggur, ya kan? Seperti itu. Oleh sebab itu pada saat memanfaatkan sumber daya yang ada itu tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektif kerja seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Atau middle management. Nah, beliau ini adalah orang yang ada di tengah-tengah seperti itu antara manajemen ini sama manajer puncak. Nah, fungsinya adalah sebagai penghubung antara keduanya. Siapakah dia? Mungkin teman-teman pernah baca di struktural organisasi ada yang namanya director. Ya, direktur kan macam-macam ya. Ada direktur utama, ya atau hanya direktur saja. Direktur marketing, ya, direktur operasional. Nah itu untuk menghubung antara lini pertama sama manajer puncak seperti itu. Nah, sedangkan manajer puncak atau top management, ya, teman-teman pernah dengar yang namanya CEO, ya, atau disebut dengan Chief Executive Officer. Ada yang namanya Chief Information Officer atau CIO dan Chief Financial Officer atau CFO. Ada satu lagi kalau di industri IT.
CTO, ya, apa? Chief Technical Officer, macam-macam lah ya. Nanti kalau bisa disesuaikan bidangnya, gitu. Nah, masing-masing ini punya tanggung jawab, ya. Nah, di sini saya lebih ke simultan ya, itu bertanggung jawab terhadap proses manajemen secara keseluruhan. Ini simultannya. Manajer mempunyai tugas, ya, dan juga fungsi dalam manajemen. Tugas dan fungsi ini lebih pada pelaksanaannya dan fungsi dari manajemen mulai dari perencanaan, ya, sampai evaluasi, ya. Manajer ini harus memastikan berbagai fungsi manajemen yang baik. Nah, perannya apa saja? Itu ada peran antar pribadi. Kemudian peran informasional. Yang terakhir adalah peran dalam pengambilan keputusan. Nah, saya ingin jelaskan dulu peran pribadi. Nah, berarti antara atasan dan bawahan itu tidak ada gap. Yang pribadinya ibaratnya saling mendukung seperti itu. Tidak ada inilah celah ataupun toxical lah seperti itu. Nah, sedangkan peran informasional adalah orang yang memberikan update terus suatu informasi. Contoh saya sebagai HR manager, ya, biasanya saya menginformasikan mengenai update terbaru tentang mengenai undang-undang ketenagakerjaan, keputusan yang bijak seperti itu. Oke, ini slide terakhir. Kira-kira ada pertanyaan mengenai tanggung jawab ini, teman-teman? Jelas? Jelas? 12 ya. Oke, thank you teman-teman. Nah, by the way, setelah dari pertemuan ini, ya, saya minta teman-teman mengerjakan tugas, ya, tugas pertemuan 1, yang mana tugas ini sudah saya upload di menu LMS di Mentari. Nah, ini mengenai uraian deskripsi, ya, apa sih menurut teman-teman mengenai perihal manajemen dan bisnis secara harfiah seperti itu. Jadi teman-teman menjabarkan melalui sudut pandang teman-teman aja. Seperti itu, saya mau tahu kira-kira masing-masing jawabannya seperti apa, ya. Dan tugas ini, ya, diselesaikan maksimal 3 hari kerja. Berarti terhitung dari hari ini ya. Contoh misalkan hari ini Senin, berarti Senin, Selasa dan Rabu terakhir. Seperti itu. Jangan sampai terlewat ya tugasnya teman-teman ya. Oke. Ada pertanyaan di tugas? Cukup jelas ya? Jelas. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman silakan bisa koordinasi melalui grup WhatsApp yang akan dibuatkan oleh Mas Noval ya. Seperti itu. Oke. By the way, sebelum saya akhiri, saya harus terlebih dahulu ya. Oke, adik Uni Mobiroy. Oke, Mas Ade ya. Selamat malam Mas Ade ya. Aditya Putri Widjawan. Mas Aditya, selamat malam Mas Aditya. Terima kasih untuk teman-teman ya pada sore hari ini untuk materi dari pengantar manajemen dan bisnis ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Saya doakan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan